Nanti kalau dia terlalu bergesekan atau kamu memasukkannya kasar, nah itu nanti bisa melukai daerah apa? Uretra, daerah lubang uretra itu, orifisium uretra. Karena apa? Karena ini terbuat dari karet. Bayangkan kulit kalian yang berada di luar aja, kalau kegesek dengan benda yang terbuat dari karet pasti ada panas ya. Ya, apalagi orifisium uretra yang dia ada mukosanya, letaknya ada di dalam, sehingga dia butuh ekstra hati-hati. Ya, ini aja kamu gesek-gesekan ke sini nanti juga panas. Apalagi kalau kamu gesekan ke uretra. Jadi harus gentle. Gentle itu apa? Ya enggak lambat, ya enggak kasar, ya enggak cepet. Ya, cepet tapi kasar enggak boleh. Cepet harus gentle. Kita kerjanya memang harus dituntut cepat, tapi enggak boleh sembrono. Apa itu sembrono? Sembarangan. Memasukkan kata Mufid harus cepat. Nggak boleh ya, harus gentle, segentle mungkin. Bukan berarti kata Mufid harus pelan-pelan. Itu juga pasienmu nanti kelamaan nunggunya ya. Jadi harus efisiensi waktu, efisiensi tepat guna cara kalian menggunakan alat ini harus tuh ya. Kemudian kateter ini ada dua, kateter sementara dan juga kateter menetap. Kateter itu sebenarnya ada yang terbuat dari logam D. Nanti ketika di lahan jangan kaget kalau ada kateter yang terbuat dari logam. Kalau logam berarti kaku ya, ya kayak gini. Ya, kaku, dia bentuknya lurus, agak belok ke sini. Tapi sekarang sudah jarang digunakan, tapi di lapangan masih ada yang menggunakan. Jadi nanti ketika di lahan kalian menemukan ada kateter logam, jangan shock seperti melihat benda yang kok gini? Nggak usah kayak gitu ya. Nah, kalian bisa browsing juga, nanti bisa dilihat bagaimana bentuknya. Nah, itu tidak digunakan karena apa? Satu, tidak disposable, jadi dia membutuhkan waktu lagi. Ketika habis dipakai pasien satu harus disteril dulu, klorin dan lain sebagainya dengan langkah-langkah sterilisasi. Ya, sehingga dia tidak disposable. Kalau yang nelaton atau latex ini dia disposable, berarti artinya satu kali pakai sama seperti spuit. Ya, spuit itu kan sifatnya disposable seperti itu. Kemudian dia juga tidak sayang ibu ya, karena terbuat dari logam, jadi dia lebih keras. Nah, kalau ini kan dia lebih lunak ya. Nah, seperti itu. Tetapi di lahan saya masih sering menemukan masih pakai itu. Tapi ya jangan dibilang, Bu, itu kan nggak sayang ibu, jangan kayak gitu. Kalau di sana pakai seperti itu ya sudah. Pakai. Cara pasangnya juga sama. Nanti tata caranya sama, hati-hati juga. Ya. Nah, cuman bentuknya aja yang berbeda. Oke. Di sini bedanya menetap dan sementara ada di pangkal, yaitu yang satu tidak ada cabang, yang satu ada cabang. Yang sementara yang mana? Yang warna merah. Yang warna merah. Yang warna merah ini yang sementara karena dia tidak ada penguncinya. Kalau yang menetap ini ada penguncinya. Nah, bentuknya seperti huruf Y. Ya, ada penguncinya. Yang mana penguncinya, Bu? Yang ada label merahnya ini. Ini untuk pengunci. Kalau ini untuk disambungkan ke urin bag nanti, untuk keluarnya urin. Sama seperti yang ini. Nah, bentuknya sama toh? Kalau yang ini? Nah, ini memang untuk pengeluaran urinnya. Seperti itu. Kemudian kateter itu bentuknya ya hanya lurus begini. Bedanya yang sama sementara sama menetap ya hanya di pangkal ini saja. Ya. Kemudian ada ukuran sama seperti spuit. Spuit ini kalau kalian lihat ini berarti dia ukuran berapa cc? 20 cc. Sama kateter menetap ini bungkusnya sama dengan spet, cuman dia panjang. Ini nggak ada bungkusnya, hilang. Saya buang. Jadi nanti ketika di lahan itu dia kondisinya masih dalam terbungkus seperti ini. Cara bukanya gimana, Bu? Sama. Cara bukanya sama seperti cara membuka spet. Jadi gini. Ya, yang dibuka sisi yang ada penguncinya, jangan sampai ujung. Ya, yang dibuka yang sisi seperti ini. Jadi bukanya seret sudah, nggak usah seret dibuka semuanya.
nanti dia akan tidak steril, terpapar ya. Cukup dibuka ujungnya aja. Nah, nanti dia akan kelihatan ini. Gitu. Ya. Ukurannya bisa dilihat di mana? Di bungkusnya dan juga di kateternya juga ada. Nih. Ini ukuran 18. 18. Ini ukuran 18. Kemudian kalau ini ukuran 16. Ya. Ini ada di ukuran 16. Nih. Rata-rata untuk pasien ya ukuran standar ya, biasanya 18 sama 16. Itu yang sering digunakan. Kalau kateter sementara biasanya lebih pakai yang lebih kecil karena dia kan sering keluar masuk ya. Nah, seperti itu. Terus kegunaannya untuk apa? Kalau kateter sementara biasanya hanya digunakan, namanya aja sementara, berarti pada saat kondisi air kencing sudah keluar semua berarti kita cabut. Namanya aja sementara. Berarti hanya kita butuhkan untuk mengeluarkan urin saat itu aja. Biasanya digunakan untuk pasien yang mau melahirkan, dia sudah bukaan banyak, buka 9, buka 8, buka 10, dia dibantu dengan pengeluaran urin seperti ini. Karena pasien yang buka 9, 10 kamu suruh ke kamar mandi, dia udah gak kuat. Gak kuatnya karena sudah menahan kontraksi yang sekian ribu sakitnya itu ya. Nah, ketika nanti disuruh turun, takutnya ibunya ketubannya nanti sudah pecah, dia juga nggak boleh turun. Kemudian pada saat dia sudah buka lengkap juga nggak boleh turun. Nanti kalau bayinya lepas ke WC gimana? Ya, makanya kita bantu dengan menggunakan kateter. Ngapain, Bu? Nanti kalau bayinya lahir kan bisa kencing. Urin atau kandung kemih yang penuh itu akan menghambat penurunan kepala. Ya. Gitu. Makanya kita bantu mengeluarkan urin pakai kateter sehingga bisa mempercepat penurunan kepala. Seperti itu. Kemudian kalau kateter menetap, dia digunakan pada pasien yang terbatas mobilisasinya atau dia tidak mampu melakukan atau pergi ke kamar mandi sendiri. Ya, misal orang yang sedang sakit, ya, dia tidak bisa berjalan, nah, sehingga dia harus ini dipasang ini. Atau pasien yang tidak sadar, dia jelas pakai ini. Kemudian pasien yang akan operasi sesar, operasi kandungan dan lain sebagainya, dia pakai kateter menetap. Nanti kalau di rumah sakit biasanya kamu akan disuruh seperti itu. Dek, tolong pasang kateter pre-op. Pre-op itu berarti pre-operasi. Berarti persiapan operasi. Persiapan operasi apa yang harus dilakukan? Salah satunya aja pemasangan kateter. Ya, tuh. Ada yang ditanyakan mengenai fungsi dan kegunaannya? Sudah? Oke, kalau sudah jelas kita masuk ke prasat. Cari apa? Oke, jadi nanti ikuti instruksi saya ketika kalian praktek ujian. Jadi nanti kita estafet karena di situ ada 4 tahapan yang harus kalian selesaikan. Harusnya hasilnya memang banyak, tapi di sini saya reduksi, saya kurangin. Jadi biar kalian ya hasilnya bisa dipakai yang lain ya. Nah itu nanti kapan kamu harus pakai handscoon, kapan harus pakai handscoon 1 itu tulisan biar kamu tahu pada saat ujian. Nanti ketika kalian kenapa harus sesuai dengan itu? Karena menyangkut kesterilan. Karena pemasangan kateter ini wajib steril, tidak boleh terkontaminasi dengan benda lain, ya. Tuh, karena dia berhubungan dengan organ dalam, nanti dia akan dimasukkan. Jadi dia harus steril, bukan bersih, steril. Bersih itu di bawahnya steril. Oke? Iya, Bu. Sekarang kita lakukan prasat dulu untuk pemasangan kateter sementara ya. Sebelum kita lakukan, di situ kamu sudah tahu ya persiapan alat, persiapan diri, persiapan pasien, silakan disiapkan sebagaimana mestinya. Kemudian kita pasangkan dulu. Ini belum pakai handscoon. Kita pasangkan dulu. Permisi ya Ibu, permisi ya Bapak. Kita pasangkan dulu untuk pengalasnya. Oke. Kemudian kita dekatkan dulu bengkok.
Kemudian setelah itu sudah pakai APD loh ya. Itu sudah pakai APD, sudah cuci tangan ya. Nah, sudah privasi semuanya sudah ya. Ini saya langsung ke perasaannya. Oke, kemudian kita ambil handscoon. Kenapa saya langsung pakai tangan? Saya di sini akan mengajari cara kalian memakai handscoon apabila di lapangan tidak ada korentang. Korentang memang ada di puskesmas, rumah sakit itu ada. Tapi tidak mungkin ketika kamu mau memasang kateter kamu bawa korentang oyong ke tempat tidur pasien. Iya kan? Ya, jadi kamu harus ngerti, harus tahu bagaimana cara penggunaan handscoon tanpa korentang. Ya, jadi korentang tidak wajib. Kan kamu tahu kalau korentang kan gampang, tinggal jepit doang. Ya. Tinggal ngambil doang, jadi nggak usah diajarin, udah bisa. Jadi cara pengambilan berarti ambil sisi yang sebelah dalam mana? Dalam itu ya yang nempel di kulitmu. Luar berarti yang steril. Ini luar steril. Berarti dalam di sini. Kita pakai dulu handscoon yang sebelah kiri. Ya. Terus ngapain? Tangan kanan pakai handscoon nggak? Jangan dulu. Pasangkan jelly. Tuangkan di punggung yang ada handscoonnya. Tuangkan. Ya. Kemudian setelah itu cek lagi apa yang harus diambil dengan tangan yang tidak bersarung tangan. Bengkoknya sudah, alasnya sudah, kemudian kapasnya sudah siap, dekatkan. Sudah. Berarti kateternya juga sudah siap. Boleh kita pasang handscoon yang sebelah kanan. Handscoon yang sebelah kanan kita ambil yang kita pegang bagian luar, ya. Nah, baru kita masuknya begini. Ya, sudah pakai. Kemudian ambil kapas. Kita mau vulva hygiene ya. Ambil kapas 1, 2, 3. Kita ambil 3 kapas. Dengan one hand teknik, 1 tangan, teknik 1 tangan. Nggak boleh ini ikut-ikut ngambil kapas, Bu. Terus tangan kirinya ngapain? Nganggur. Nggak boleh Bu bidan itu nganggur. Tangannya dua-duanya harus bekerja. Ngapain? Membuka vulva. Ambil kapas 1, usap dari atas ke bawah. Labia mayora minora terjauh 1 kali. Labia mayora minora terdekat 1 kali. Dari atas ke bawah. Mons pubis, klitoris, orifisium uretra, lubang vagina, perineum, anus 1 kali. Itu wajib hafal. Kalau tidak hafal tidak akan saya boleh teruskan. Ya, ujiannya saya stop. Kemudian setelah vulva hygiene, ambil kateter sementara. Oke. Oleskan ujung yang berlubang ini di jelly yang sudah kalian oleskan di punggung tadi. Ratakan dengan tangan kanan sepanjang 10 cm. Terus tangan kiri ngapain? Membuka bagian atas vulva. Terus kemudian ini letakkan di bengkok dulu sebelum kamu memasukkan. Kenapa? Supaya urin tidak keluar tercecer di tempat tidur. Ketika kamu mengeluarkan seperti ini, berarti urinnya nanti keluar ke tempat tidur. Kamu akan ngepel, ganti spray, mau. Nah, itu kecerobohan dan kebodohan. Kenapa saya bilang kecerobohan dan kebodohan? Kamu gunanya mengeluarkan urin pakai kateter itu biar urinnya bisa keluar, bisa kita buang. Kalau enggak ya udah ibunya suruh ngompol aja berarti. Ya, ibaratnya kan seperti itu. Ini ngapain susah-susah pakai kateter kalau ujung-ujungnya juga urinnya jatuh di tempat tidur, ya kan? Ya. Ini kan kita mau membantu ibu. Oke. Kemudian setelah meletakkan ke bengkok, baru kita masukkan ke lubang. Tangan kiri harus benar-benar membuka vulva. Kenapa? Ingat-ingat kata-kata saya. Ketika kamu membuka vulva, kamu akan nampak di situ ada lubang. Jangan dimasukkan ke lubang itu. Itu adalah lubang vagina. Ketika kamu salah memasukkan ke lubang vagina, kamu bisa dituntut. Ya kalau ibunya nggak perawan, kalau masih perawan, kamu akan merusak saluran darah dan itu tidak bisa dikembalikan. Ya, hati-hati. Ketika membuka vulva, yang kamu lihat pertama mesti ada lubangnya. Itu adalah lubang vagina. Ingat-ingat kata saya. Kemudian berarti kalau ada lubang, uretra ada di atasnya. Berarti uretra ada di atas. Bentuknya itu seret gitu doang. Uretra itu kecil banget.
Makanya tangan kiri ini harus bekerja. Bekerjanya ngapain? Benar-benar dibuka. Ya, benar-benar dibuka. Nah, berarti itu ada lubang, berarti itu vagina, berarti atasnya. Cari lubang kecil. Jadi ketika kamu membuka, jangan pas tanganmu, jari-jarimu di vagina, agak atas sedikit. Ya. Nah, agak atas sedikit, itu kamu nanti akan menemukan yang namanya uretra. Dia lubangnya kecil, seret gitu. Permisi ya Ibu, tarik nafas panjang. Relax, masukkan pelan-pelan secara gentle. Hentikan ketika ada tahanan. Mungkin ibu sedang tegang, mungkin ibu sedang mengejan, atau ibu sedang kesakitan, atau dia lagi nggak nyaman dengan dimasukkannya kateter. Hentikan, jangan dipaksa. Sakit, nggak akan masuk. Ya. Jadi hentikan dulu. Setelah dihentikan, ibu relax dulu, tarik nafas panjang. Jangan ditahan ya Bu. Nanti kalau ditahan kateternya nggak bisa masuk. Jelaskan seperti itu. Nanti saya bantu pelan-pelan masukkan kateter. Ya. Oke, nanti kalau ibu sudah relax pasti bisa masuk lagi. Masukkan sejauh mana? Sampai urin keluar dari kateter. Kalau urin sudah keluar dari kateter, stop. Berarti kamu sudah betul masuk di vesika urinaria. Tunggu sampai urin habis tidak menetes lagi. Boleh Kak, sambil kamu bantu, kamu pijat ke bagian bawah kandung kemih. Itu boleh. Dimasas pelan-pelan. Ya. Setelah itu, setelah habis, namanya aja kateter sementara, berarti bisa langsung dilepas. Oke Ibu, sudah selesai. Saya tarik dulu ya, saya keluarkan pelan-pelan. Biasanya rasanya panas. Ya. Karena karet bergesekan dengan mukosa tubuh. Ya. Kemudian, gini kan, jangan gini-gini ya. Nah, ini diberdirikan. Oke, sudah. Kalau urin dibutuhkan untuk pemeriksaan laboratorium, boleh diangkut, dimasukkan di botol tabung laboratorium. Jangan lupa diberi label nama pasien. Kemudian kalau tidak digunakan, urin dibuang ke WC, kloset. Kapas yang sudah digunakan untuk vulva hygiene dibuang ke sampah medis. Kemudian kateter dibuang di mana? Sampah medis. Kateter diklorin. Terus kemudian apa lagi? Bengkok diklorin. Oke, untuk pemasangan kateter sementara sudah selesai dilakukan. Kita rapikan alat, kita buang sampah medis. Ini sudah semua selesai. Tangannya dicelupkan ke larutan klorin, dibalik, digosok-gosok. Kemudian dibuka dalam keadaan terbalik. Pemasangan kateter sementara sudah selesai dilakukan. Sekarang kita melanjutkan pemasangan kateter menetap. Kita siapkan dulu alatnya. Siapkan ketika kalian belum pakai handscoon adalah yang satu sama perlak ya, dia sudah terpasang. Kemudian yang kedua adalah dekatkan bengkok. Kemudian yang ketiga adalah siapkan plester. Nanti plesternya kalau ujian dari saya. Siapkan plester. Kemudian buka spet 20 cc. Cara bukanya ya. Kemudian ditaruh di dalam bak instrumen. Ini dibuang di mana? Sampah medis. Non medis karena dia bersih. Buka yang namanya urin bag. Buang ke sampah non medis. Kemudian urin bag itu bentuknya seperti ini. Jadi dia kantong. Kantong untuk air kencing. Ada ukurannya, ada cc-nya. Kemudian yang harus kalian lakukan apa? Memeriksa apakah keadaan kantong ini, urin bag ini sudah terkunci. Kalau nggak terkunci, nanti urin bisa keluar bleber. Ya, nah kita harus pastikan mengunci. Kalau bentuknya yang seperti ini sedang terkunci. Karena apa? Dari kantong keluar itu dia ada pembatasnya, warna biru. Tapi kalau dia kondisinya seperti ini, berarti dia sedang terbuka. Warnanya putih, dari kantong ke sini putih. Berarti dia terbuka.
Kalau seperti ini berarti dia terkunci, ada birunya, ada penghalangnya, ya. Makanya dia kenapa dikasih warna, dia supaya tahu, ya. Tapi tidak semua urine bag itu bentuknya sama seperti ini. Ada yang diputar, nggak ada T-nya gini, ada yang diputar. Kalau diputar harus kamu kasih rapat, ya, kasih rapat dulu. Itu berarti dia sudah tertutup. Kemudian setelah dicek, baru kita letakkan. Jadi tadi apa aja yang disiapkan ketika kita belum pakai handscoon? Dekatkan bengkok, terus Siapkan kateter. iya, Plester plester 2, terus buka spet dan buka ya. Oke. Kemudian berarti ada berapa? 4. Iya, ada 4. Kemudian kita pasang handscoon yang sebelah kiri dulu. Kita ambil. Ngapain? ini apa kemarin dari pulau semua ikut ini pemasangan kateter. Sudah bilang Bu Rohama? Sudah Kapan? tadi pagi dengan ibu timur Kamu kelompok? yang C1 Siapa namanya? Kamu baru lab skill siapa ini? Siapa? Fan. Handphone yang sebelah kiri terlebih dahulu. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ambil spet yang tadi diambil, kemudian ambil aquades, kita masukkan aquades sebanyak 10 cc minimal. Bu, kalau saya mau 15 boleh, tapi minimal 10 cc ya. Oke. Kemudian kita letakkan spet ke bak Instrumen. Kemudian yang kedua, kita sambungkan urine bag ke kateter. Nah, kalau di lahan dia masih tetap di dalam bungkus, jangan dikeluarkan ya. Kalau di lahan dia tetap ada di dalam bungkus seperti ini, bungkus seperti ini. Jadi kan dia hanya dibuka atasnya aja. Jadi itu kamu hubungkan, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak usah pakai handscoon, karena dia kan ada di bungkusnya. Jadi nggak usah pakai handscoon, cukup dipegang ada bungkusnya. Langsung kamu hubungkan ke depan, ya. Kalau pakai handscoon ini ketika kateternya berada di bak instrumen atau kateternya dikeluarkan dari pembungkus, kamu harus pakai handscoon. Oke, kemudian apa lagi? Oles jeli di jangan ujung lupa. tangan. Terus apa lagi? Ada lagi? Sudah. Jadi ketika pemasangan kateter menetap ada 3 yang harus kita lakukan ketika memakai handscoon yang sebelah kiri. Kemudian kita sekarang Pakai handscoon sebelah kanan. Oke. Apa yang kita lakukan? Membersihkan. Iya, vulva hygiene hygiene. terlebih dahulu. Labia mayora minora terjauh 1 kali, labia mayora minora terdekat 1 kali, mons pubis, klitoris, orificium uretra, lubang vagina, perineum, anus 1 kali. Kemudian apa yang harus dilakukan? Mengambil kateter. oleskan ujung kateter pada jeli, ratakan sepanjang 10 cm. Tangan kiri sama seperti saat tadi pemasangan kateter sementara. Buka baik-baik vulvanya ya sampai orificium uretranya terlihat. Oke, bisa masukkan ya Ibu. Permisi, tarik nafas panjang, rileks ya Bu, pelan-pelan ya. Ketika ada tahanan, hentikan, jangan dilanjutkan. Anjurkan Ibu untuk rileks. Ibu rileks dulu pelan-pelan, tarik nafas panjang, jangan tegang ya Bu. Nanti saya bantu masukkan lagi. Terus masukkan. Kamu masukkan sampai Urin keluar. urin keluar ke urin bag, di selang urin bag. Kalau urin sudah keluar di urin bag berarti sudah betul masuk vesika urinaria. Ya.
Oke, ketika dia sudah masuk, baru kita ambil spet, kita kunci kateternya. Kuncinya tadi yang mana? Yang ada label merah. Caranya mengunci adalah tekan spet ke pengunci, putar ke arah kanan sambil ditekan, suntikan cairan tadi ke dalam kateter. Dia akan terbentuk balon seperti ini nanti di dalam. Kamu nggak akan bisa lihat balonnya karena dia ada di dalam vesika urinaria. Ya, ini saya perlihatkan seperti ini. Jangan dilepas jempolnya, pegang pakai tangan kiri yang merah ini, putar ke arah kiri. Jempolmu ini putaran ke arah kiri, tanganmu sambil melepas. Kuncinya akan tetap. Kalau jempolnya sampai terlepas, dia tidak akan membentuk kunci. Coba ya. Misal ini kamu lepas lagi, dia akan hilang. Ketika dia gini terus kamu lepas, dia akan nggak membentuk kuncinya. Salah, ya. Jadi suntikan, putar ke kiri sambil tetap ditekan jempolnya, ya, sehingga dia akan membentuk kunci. Setelah kamu suntikan semua, kita tarik. Ketika dia tidak bisa ikut keluar, berarti dia sudah betul kuncinya terbentuk sempurna. Jadi sudah benar kateternya, pemasangan kateternya sudah benar. Terus dilihat, Bu, nanti kalau ininya pecah di dalam gimana? Enggak apa-apa, enggak masalah. Karena apa? Karena yang kita suntikan adalah air steril atau cairan steril. Ya, cairan ini cairan steril. Cairan steril tidak masalah ketika dia masuk ke dalam tubuh. Kecuali kalau air kobokan kamu pakai masuk gini, baru dia infeksi mulus-mulus, sakit perut, infeksi saluran kemih nanti. Ya, makanya jangan sembarangan bawa air. Jadi harus pakai air. Nih, biasanya pakai cairan infus RL itu nggak apa-apa. Biasanya pakai itu kalau nggak ada apa. Ya, oke. Kemudian setelah penguncinya berhasil, apa yang kita lakukan? Lakukan fiksasi. Fiksasi berarti ambil. Tahu fiksasi? Apa fiksasi? Memasang plester. Kita pasang plester dengan bentuk Kupu-kupu. Kalau sudah perangsat infus pasti sudah fiksasi. Iya. Sudah ya? Fiksasinya seperti ini. Kenapa harus fiksasi? Fiksasi itu mengunci. Ya, beda dengan plester biasa. Aduh Bu, kok ribet sih Bu, kan itu di paha, tinggal gini aja. Nanti akan terlepas kalau hanya kamu plester biasa. Ya, walaupun plastermu besar, dia akan lebih terjaga ketika dia difiksasi. Fiksasinya di mana? Di paha bagian dalam. Mengikuti di mana dia tidurnya menghadap mana. Misal dia temboknya sebelah kiri, berarti fiksasinya paha kanan. Karena nanti urin bagnya ada di kanan tempat tidur. Ya. Kemudian kalau dia temboknya ada di sebelah kanan, fiksasinya sebelah kiri. Itu ya, biar dekat. Oke, kemudian setelah ini pemasangan kateter. Oh, ini. Setelah fiksasi baru ini kaitkan di bawahnya tempat tidur. Ini masukkan, ini kan ada lubangnya nih kayak sabuk. Tinggal dimasukkan di sini dan dia menggantung di bawah tempat tidur. Ya, di besinya tempat tidur. Tuh. Pemasangan kateter menetap sudah selesai dilakukan. Kita lanjutkan untuk perawatan kateter menetap. Oke. Pemasangan kateter menetap, letakkan kapasnya yang berada di bak instrumen. Sediakan kom berisi air DTT dan kom cucing berisi betadine. Ya. Perawatan kita memakai dua alat yaitu pinset. Ada pinset chirurgis dan pinset anatomis. Chirurgis itu yang ada giginya. Ya, Bu. Anatomis yang tidak ada giginya. Ini anatomis. Ini chirurgis sudah giginya. Ya. Kalau dijepit pakai ini ya lumayan. Oke. Cara pegang pinset. Dengar ya.
Ini ada kasar-kasar. Itu gunanya untuk kalian pegang. Kenapa ini saya jelaskan? Setiap kali ujian dari tahun ke tahun tetap kalian kalau pegang meja tuh seperti ini di sini. Jadi apa gunanya? Jadi dia tidak akan bisa mengait dengan sempurna. Kadang sampai gemetar. Saking gemetaran, saking nervousnya, saking ini nggak bisa dijepit ini. Nah, jadi fungsinya ini ya untuk tanganmu. Letakkan ya, pegangnya begini. Seperti makan sate. Bukan seperti pegang sendok. Kalau sendok kan begini. Dia akan seperti ini. Ya, di tengah yang ada ininya kamu pegang. Itu untuk tangan supaya tidak licin. Betul. Kemudian kita lakukan sama. Jadi kita lakukan full vajin. Pertama kita bersihkan dulu pakai kapas dengan air DDT. Ya. Kita bersihkan, kita peras. Caranya meras, kita ambil ya kapas, kita celupkan. Kita perasnya begini. Jepit kedua sisi, putar. Jadi nanti dia bentuknya V. Tuh ya, cara merasnya. Oke, kemudian caranya sama. Labia mayora minora terjal. Kemudian bersihkan lagi, celupkan lagi, peras lagi. Kapasnya ini sudah julek. Kemudian labia mayora minora dekat satu kali. Celupkan lagi. Peras lagi. Mons, pubis, klitoris, orifice uretra, lubang vagina, perineum, anus satu kali. Tambah satu lagi. Masukkan, peras lagi. Di selang. Gerakan melingkar sepanjang 10 cm. Ya, di selang kateter. Biar bersih. Kemudian kita lihat. Apakah ada tanda-tanda infeksi? Tanda-tanda infeksi ada berapa? Tanda-tanda infeksi ada 5. Yang pertama kalor, panas, rubor, kemerahan, tumor, bengkak, dolor, nyeri, fungsiolesa, kehilangan fungsi. Itu wajib hafal. Nanti pada saat ujian juga sebutkan seperti itu. Ya. Saya ulangi. Kalor, panas, rubor, kemerahan, tumor, bengkak, dolor, nyeri, fungsiolesa, kehilangan fungsi. Nanti kalau ujian juga kamu bilang seperti itu. Kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi seperti ini. Apabila tidak ada bisa kita lanjutkan. Kalau ada infeksi, apa yang harus dilanjutkan? Apa yang harus dilakukan? Lepas kateter, ganti dengan kateter yang baru. Ya. Kalau nampak infeksi, nanti biasanya saya tanya gitu. Terus kalau ada infeksi, apa yang harus kamu lakukan? Kayak gitu kan. Ya, berarti yang harus kamu lakukan adalah melepas kateter, mengganti dengan kateter yang baru. Kalau nggak ada infeksi, kita lanjutkan perawatan. Kita lanjutkan perawatan sama langkahnya. Kalau tadi pakai air DDT, kalau sekarang pakai antiseptik atau povidone iodine. Ya, untuk apa? Mencegah bakteri berkembang. Iya, mencegah infeksi. Kita celupkan, kita peres lagi, sama langkahnya. Ya, kita ulangi lagi, celupkan, peres lagi. Sak. Itu kamu sambil bilang loh ya, menjelaskan loh ya, tak boleh diem. Nih, celupkan lagi. Dari selang, pangkal sampai 10 cm gerakan melingkar. Terus, kalau ada netes-netes betadinya, apa yang harus dilakukan? Ambil satu kapas atau satu kasa, ditap-tap aja. Jangan dihilangkan yang tadi di atas. Cukup yang netes itu ditap gini. Biar dia meresap di sini, sudah. Biar dia tidak belepotan. Dah, buang. Bengkok. Untuk perawatan kateter menetap sudah selesai dilakukan. Kita lanjutkan untuk pelepasan kateter
menetap. Ya, pelepasan kateter menetap yang dibutuhkan adalah spet kosong, bengkok, dan juga alkohol swab. Alkohol swab digunakan untuk membuka fiksasi. Permisi ya Ibu, permisi Bapak. Di sini saya akan membuka fiksasinya ya, karena Bapak sama Ibu sudah boleh pulang sore hari ini. Oke, kemudian ini tadi dilepas ya, jangan lupa yang diikatkan di tempat tidur dilepas. Oke, kemudian ambil, ini kan sudah ya, fiksasinya dilepas. Nah, ini kita buka. Cukup kamu masukkan ke penguncinya tadi, dia akan keluar sendiri. Tuh. Dia bisa keluar sendiri. Ya. Jadi nanti aquadesknya masuk ke sini lagi. Oke. Kemudian setelah penguncinya kamu buka, kamu ambil kateternya. Permisi Ibu, tarik nafas panjang, jangan ditahan. Saya bantu pelan-pelan ya. Oke, sudah. Pegang ujungnya. Jangan sampai urinnya terjajar. Kemudian letakkan di bengkok, buang ke sampah medis. Ya, oke. Kemudian dirapikan alatnya, buang semuanya. Kamu nanti harus sudah bisa bilang ya apa aja yang harus dilakukan klorin sama medis non medis. Perasaan selesai dilakukan, kita cuci tangan. Bang, lepas APD, cuci tangan, terus dokumentasi. Oke, sudah selesai dilakukan 4 tahapan ini. Jadi nanti kalau ujian begitu. Untuk pemasangan kateter sebenarnya sudah selesai dilakukan, kita lanjutkan pada saat kedua yaitu pemasangan kateter menetap. Nanti kalau sudah pemasangan kateter menetap sudah selesai dilakukan, kita melanjutkan ke perasaan ketiga yaitu perawatan kateter menetap. Perawatan kateter menetap sudah selesai dilakukan, kita lanjutkan ke pelepasan kateter. Jadi langsung. Jadi handsconya hanya ganti 2 kali. Pada saat pemasangan kateter sementara kamu lepas, kemudian nanti kamu siapin lagi tadi, ya baru pemasangan kateter menetap sampai pelepasan. Bu, kalau yang laki-laki gimana? Sama. Pemasangan prinsipnya semua sama, perawatannya juga sama. Yang membedakan hanya vulva hygiene dan penis hygiene. Kalau penis dia hanya berada di ujung, melingkar keluar sampai pada gland penis. Kapasnya berapa Bu? 3 sama. Ya, gitu. Masukkan kateternya sama. Dia kan lubangnya hanya 1, kamu nggak usah nyari gitu. Lubangnya hanya 1. Tuh. Ya. Ya Bu. Semuanya pada prinsipnya sama. Mungkin ada yang ditanyakan? Berarti Ibu pas pelepasan kateter ya Pak, tidak ada lagi untuk